Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara tentang manusia pertama yang bisa terbang menuju langit, pasti ingat sama Ikarus dari mitologi Yunani kan? Dia adalah sosok legendaris yang dengan berani terbang menggunakan sayap yang dibuat dari lilin dan bulu, bahkan berani mendekati matahari sampai akhirnya sayapnya meleleh dan dia jatuh ke laut. Pasti banyak yang penasaran gimana cara dia bisa terbang, kenapa dia berani mendekati matahari sampai-sampai jatuh, dan apa makna sebenarnya di balik cerita ini? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan, berdasarkan sumber mitologi klasik dan analisis ahli ya. Kisah Ikarus dimulai dari ayahnya yang sangat pandai bernama Daedalus, seorang tukang kayu, insinyur, dan seniman paling ahli di Yunani kuno. Dia dipercaya sebagai pembuat labirin di Pulau Kreta, sebuah bangunan yang sangat rumit untuk menahan raksasa bernama Minotaur. Tapi setelah menyelesaikan labirin, Raja Minos dari Kreta khawatir bahwa Daedalus akan memberitahu rahasia labirin kepada orang lain. Jadi dia mengasingkan Daedalus dan putranya Ikarus di sebuah gua yang terletak di atas tebing tinggi yang menjorok ke laut. Tidak ada jalan keluar darat atau laut. Jadi Daedalus punya satu pilihan saja, membuat sayap untuk terbang keluar dari sana. Dengan keahliannya, Daedalus mulai membuat sayap menggunakan bulu burung yang dikumpulkan dari pantai dan merekatkannya dengan lilin yang dicairkan. Dia bekerja dengan sangat cermat karena tahu bahwa keselamatan dia dan anaknya bergantung pada sayap tersebut. Saat sayap sudah siap, Daedalus memberikan peringatan yang sangat penting kepada Ikarus. Jangan terbang terlalu rendah karena sayap bisa basah oleh kabut atau ombak laut dan membuatmu sulit terbang. Jangan terbang terlalu tinggi karena panas matahari akan melelehkan lilin yang merekatkan bulu dan sayap akan hancur. Awalnya, perjalanan terbang mereka berjalan sangat lancar. Mereka menjadi makhluk manusia pertama yang bisa terbang bebas di langit, melihat pemandangan yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Banyak cerita mengatakan bahwa mereka terbang melintasi Laut Aegea dan hampir mencapai pulau lain yang menjadi tujuan mereka. Tapi sayangnya, Ikarus yang merasa sangat senang dan kagum dengan pengalaman terbang mulai terlena. Dia melupakan peringatan ayahnya dan mulai terbang semakin tinggi, ingin merasakan bagaimana rasanya mendekati matahari yang bersinar terang. Seiring dengan semakin dekatnya Ikarus ke matahari, panasnya mulai merusak sayapnya. Lilin yang merekatkan bulu perlahan-lahan meleleh, dan satu persatu bulu mulai lepas dari sayap. Ikarus baru menyadari kesalahannya ketika sudah terlambat. Sayapnya mulai hancur dan dia tidak bisa lagi tetap terbang di udara. Dia jatuh dengan cepat ke dalam Laut Aegea yang luas, dan laut itu kemudian dikenal sebagai Laut Ikarus, sebagai penghormatan padanya. Daedalus yang melihat kejadian ini sangat sedih, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melanjutkan perjalanan dan menyelamatkan diri ke pulau yang dituju. Versi lain dari cerita mengatakan bahwa Daedalus berhasil sampai di Pulau Sikeli dan terus hidup sebagai insinyur hebat. Tapi dia selalu merindukan putranya dan merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Kisah Ikarus bukan hanya cerita tragis semata. Dia punya makna filosofis yang sangat dalam bagi masyarakat Yunani kuno dan bahkan sampai sekarang. Di mitologi Yunani, hubris atau kesombongan dianggap sebagai salah satu dosa terbesar yang bisa membawa kehancuran. Ikarus melupakan batasan manusia dan berusaha bersaing dengan para dewa dengan mendekati matahari yang akhirnya menjadi sebab kehilangannya. Ikarus mati karena tidak mendengarkan peringatan ayahnya yang lebih berpengalaman. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu menghargai nasihat dari orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman, karena mereka punya pengalaman yang bisa membantu kita menghindari bahaya.
Manusia punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita juga harus tahu batasan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa selalu melakukan apa yang kita inginkan tanpa memikirkan konsekuensinya. Meskipun tragis, kisah Ikarus juga bisa dilihat sebagai simbol dari orang yang berani mengejar cita-citanya, meskipun harus menghadapi resiko besar. Banyak seniman dan seniman melihat dia sebagai contoh dari semangat manusia untuk mencapai hal-hal yang tampak mustahil. Kisah Ikarus tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya seni dan budaya modern sampai sekarang. Banyak seniman terkenal seperti Pieter Bruegel the Elder atau Jacob Peter Gouwy membuat lukisan yang menggambarkan momen tragis Ikarus jatuh ke laut. Lukisan ini sering menjadi contoh terbaik dari bagaimana cerita mitologi bisa diubah menjadi karya seni yang indah. Banyak lagu yang mengambil judul atau lirik dari kisah Ikarus, seperti lagu Ikarus karya Bastille atau Falling Like Ikarus karya Kasabian. Lagu-lagu ini sering menggunakan simbol Ikarus untuk menggambarkan perasaan terlena atau jatuh dari kejayaan. Kisah Ikarus juga muncul dalam banyak film dan acara TV, seperti film Wings of Desire atau acara TV Mythic Quest yang menggunakan konsep sayap dan terbang sebagai simbol penting. Banyak buku tentang bisnis dan kepemimpinan menggunakan kisah Ikarus sebagai peringatan untuk tidak terlalu sombong atau mengambil resiko yang tidak perlu dalam mengembangkan perusahaan atau organisasi. Dari kisah Ikarus, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sekarang. Jaga batasanmu, tapi jangan takut mengejar impian. Kita harus tahu batasan kita, tapi itu tidak berarti kita harus berhenti mengejar impian kita. Yang penting adalah kita melakukan itu dengan bijak dan memikirkan konsekuensinya. Hargai nasihat orang lain. Jangan pernah meremehkan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Mereka mungkin pernah melalui hal yang sama dan bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama. Jangan terlena dengan sukses. Ketika kita meraih kesuksesan, jangan sampai terlena dan lupa dari mana kita datang. Selalu tetap rendah hati dan ingat bahwa kesuksesan bisa hilang dalam sekejap jika kita tidak hati-hati. Kesalahan bisa menjadi pelajaran. Meskipun Ikarus membuat kesalahan yang fatal, kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi jutaan orang selama ribuan tahun. Ini mengajarkan kita bahwa kesalahan kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain jika kita mau belajar darinya. Jadi kesimpulan Ikarus adalah simbol manusia yang berani mengejar impiannya sampai ke batas ekstrem, tapi juga menjadi peringatan tentang pentingnya menjaga batasan dan menghargai nasihat orang lain. Kisahnya tidak hanya tentang tragedi, tapi juga tentang semangat manusia untuk selalu maju dan mencapai hal-hal yang tampak mustahil. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk menjadi orang yang lebih bijak, berani mengejar impian, tapi tetap ingat akan batasan dan tanggung jawab kita. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang legenda yang mendalam ini. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat mengejar impian dengan bijak ya.